masuk ke rangkaian acara berikutnya, yaitu tausiah oleh Ustadz Arif Rahman Hakim LCMA. Kepada Bapak Ustadz Arif Rahman Hakim LCMA, kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, alhamdulillah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan dan melanjutkan kewajiban kita selaku umat Islam, meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita semua. Bulan ini sudah masuk kepada bulan Syawal, di mana bulan Syawal disebut sebagai bulan peningkatan. Setelah 1 bulan di bulan Ramadan, kita dididik, dibina, digembleng sebagai syahrul mubarak, syahrul tarbiyah. Disebut syahrul mubarak karena memang mubarak itu artinya menurut sebagian ulama diantaranya yang pertama adalah kebaikan yang terus mengalir. Sehingga di bulan Ramadan umat Islam terus melakukan kebaikan. Ada juga yang menyebutkan mubarak itu adalah yazidukumut ta'ah, bertambahnya kalian ketaatan kepada Allah. Sehingga di bulan Ramadan yang tadinya jarang baca Al-Quran menjadi rajin baca Al-Quran. Yang tadinya jarang ke masjid, bulan Ramadan menjadi rajin ke masjid. Bahkan yang tadinya jarang sodakoh di bulan Ramadan pada sodakoh. Bahkan di Tasik ada ibu-ibu bilang ke saya sebelum datang bulan Ramadan, Ustadz, saya punya baju bekas mau disodakohin tapi nanti Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan punya keutamaan dan punya kelebihan. Kenapa? Karena berhubungan dengan Al-Quran. Makanya sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran maka akan lebih baik dan lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga malam diturunkan Al-Quran pun menjadi lebih baik dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Bahkan yang menurunkan Al-Quran pun menjadi malaikat yang lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga manusia yang menerima Al-Quran pun menjadi paling mulia dibandingkan dengan manusia yang lain, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah Bapak Ibu, ketika kita datang bulan Ramadan, kita kemudian mencoba untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Maka di bulan Syawal saat ini kita pun harus terus melanjutkan dan membiasakan. Karena program dari tarbiyah bulan Ramadan tersebut bisa terlihat hasilnya ketika datang bulan Syawal.
Karena di dalam Al-Quran kita diperintahkan itu wakunu robbanin, bukan wakunu ramadonin. Jadi ibadah itu bukan bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan pun kita harus tetap beribadah. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah menyampaikan kepada kita, kita jangan terlalu disibukkan dengan hal yang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kita saat ini yang harus kita lakukan bagaimana pikiran kita lebih fokus kepada apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia. Jadi Bapak Ibu, pikiran kita itu sekarang itu justru kita harus fokus kepada apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu ibadah. Jangan terlalu banyak fokus mikirin apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Apa? Rizki, ajal. Karena ajal dengan rizki ini sesuatu yang berbarengan. Selama Bapak Ibu masih hidup, berarti Allah akan memberikan rizki. Ketika rizkinya sudah selesai, maka Bapak pun, Ibu selesai mati, meninggal. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis, la yamutal abda. Tidak akan seorang hamba tidak akan mati hatta yablughahu akhiru rizqahu lahu minhu. Di dalam hadis yang lain disebutkan hatta yastakmila, sampai sempurna rizki yang terakhirnya. Jadi Bapak Ibu tenang, urusan rizki mah sudah ditentukan. Sudah ditentukan belum, Bu? Kapan? Hah? Ketika kita di dalam perut ibu kita berumur 4 bulan. Makanya ada di kita perayaan 4 bulanan. Karena ada hadis itu gitu. Padahal tidak ada perintah untuk merayakan. Hanya ketika kita umur 4 bulan, Allah meniupkan ruh kita. Nah di sanalah Allah kemudian ketika meniupkan ruh, menyampaikan, menanyakan kepada kita, alastu birabbikum? Qalu bala syahid. Makanya Rasulullah menyampaikan di dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ayat Islam. Setiap bayi yang lahir ke dunia itu dinyatakan Islam, fitrah, bersih. Kan saya pernah waktu tahun 2000 pas pulang dari Mesir ke Indonesia, ada teman saya menyampaikan bahwa saya ini kafir karena belum syahadat. Saya bilang, kamu ini menyuruh saya masuk Islam, padahal saya sudah di dalam. Kamu seperti guru menyuruh masuk kepada murid yang sudah di dalam kelas. Yang bodohnya murid atau guru. Kan katanya, kamu murid belum syahadat. Saya sampaikan hadis tersebut, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Orang tuanya mau Islam, mau Yahudi, mau Hindu, mau Kristen, ketika melahirkan anak, anaknya Islam. Kenapa? Sudah syahadat. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bala itu dalam bahasa Arab bukan na'am. Kalau na'am yes, kalau bala of course. Cek orang Sunda mah atuh heueuh. Ya. Tentu saja, engkau adalah Tuhanku, maka syahidna itu syahadat. Jadi bayi ketika lahir semuanya Islam, maka pak abawahu di ujung hadis tersebut, setelah itu tergantung kepada ibu bapaknya. Makanya anak ketika sudah lahir tergantung ibu bapaknya. Makanya anak itu cerminan dari orang tua. Kalau anaknya pelit itu orang tuanya ge sarua, tidak jauh beda. Jadi tidak mungkin anaknya soleh kalau orang tuanya tidak soleh. Jadi orang tuanya soleh, pasti anaknya juga soleh. Nah Bapak Ibu, kembali lagi kepada apa yang tadi ingin saya sampaikan. Ketika di bulan Ramadan kita dididik, bagaimana menjadi robbanin. Robbanin itu dalam bahasa Arab, para ulama beda-beda mendefinisikan robbanin. Hanya saya lebih condong kepada berasal dari kata rob. Wa kunu robbanin, maka jadilah kalian menjadi manusia yang mengenal siapa Robnya, siapa Tuhannya. Maka di bulan Ramadan kita beribadah, di luar bulan Ramadan itu tetap beribadah. Karena kita tahu tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah. Sehingga Bapak Ibu, ketika saat ini umat manusia banyak lebih memikirkan urusan rizki, takut nanti bagaimana anaknya, takut bagaimana nanti makannya. Padahal rizki mah sudah ditentukan. Tadi ketika dalam perut ibu kita sudah 4 bulan, ditiupkan ruh, ditentukan 4. Di antaranya tentang matinya, tentang jodohnya, tentang bahagia dan sedihnya, tentang rizkinya. Jadi kita sudah ditentukan, hanya setiap rizki manusia itu sama atau beda? Beda, makanya ada bayi baru lahir, sehari 2 hari meninggal. Berarti rizkinya sudah selesai. Nah sekarang Bapak Ibu masih hidup, berarti masih akan diberi
berarti beda-beda. Maka ketika Allah misalkan Bu, ketika kita dalam perut ibu kita umur 40 bulan, 4 bulan, ditiup 4 bulan, 4 bulan itu ditiupkan, nanti ibu rizkinya itu punya mobil 2. Maka ibu lahir, sekolah, kuliah, kerja tidak akan mati sebelum punya 2. Paham Bu? Rizki ibu nanti 1000 nasi, 1000 piring nasi. Maka ibu makan sekarang 1 piring, 2 piring, sampai 999, tinggal 1 piring lagi. Kalau diberitahu itu piring yang terakhir, dimakan nggak? Ibu rizkinya, bapak misalkan, Pak, ketika ditiupkan, bapak nanti rizkinya punya mobil 1. Sekarang baru punya motor, maka tidak akan meninggal sebelum punya. Sekarang kerja, naik motor, ke sana kemari, ngumpulin duit, sampai kebeli mobil. Setelah kebeli mobil, meninggal. Makanya Bapak Ibu, kalau kita melihat orang kaya sedang sibuk mencari kesenangan dunia, beli tanah di sana, beli rumah di sini, beli lagi mobil, sebenarnya dia sedang menghampiri yang namanya kematian. Makanya kalau Bapak Ibu masih merasa diri, alhamdulillah saya masih miskin Ustaz, berarti masih jauh. Karena kita tidak, hanya tadi rezeki kita tidak tahu, apakah kita belum punya apa-apa sekarang Ustaz, berarti masih jauh. Mungkin rezekinya dengan makanan atau dengan kesehatan, macam-macam, karena rezeki itu bukan hanya berupa harta, begitu. Nah Bapak Ibu, maka ketika kita harus, kata Ibnu Qayyim, fokus kepada urusan ibadah, karena kita memang hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah. Maka apapun fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kalau bisa kita manfaatkan untuk beribadah. Makanya kenapa Rasulullah SAW di dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas di dalam hadis Sahih Bukhari, kitab Badul Wahyi ila Rasulillah SAW, hadis nomor 6, tentang wahyu diturunkan pada bulan Ramadan. Ibnu Abbas menyampaikan bahwa karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling dermawan, tukang barang bere. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhana, dan lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Ini menunjukkan bulan Ramadan Rasulullah, di luar bulan Ramadan Rasulullah biasa sedekah, datang bulan Ramadan lebih lagi sedekahnya. Makanya Bapak Ibu bisa dilihat ketika kita diperintahkan saum, tujuan saum itu apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian takwa. Nah, ciri orang yang takwa kan disebutkan di antaranya di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran dari mulai 133 sampai 134. Ketika Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi surga yang seluas langit dan bumi itu dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Nah, ayat 134 menjelaskan ciri orang yang bertakwa. Makanya Bapak Ibu, orang yang sukses dibina, dibimbing selama bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal, itu bisa kelihatan cirinya ada di dalam Ali Imran ayat 134. Apa cirinya? Yang pertama, alladzina yunfikuna bisyarra'i wadh-dharra. Orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Maksudnya apa? Ramadan sodakoh, di luar Ramadan juga tetap sodakoh. Makanya di dalam Islam Bapak Ibu, sodakoh itu bukan dilihat dari besarnya sodakoh maka pahalanya besar, bukan. Tapi dilihat dari segi keimanannya. Karena Rasulullah SAW waktu mau perang Tabuk, tahun berapa Bu perang Tabuk? Halo? Ini sejarah Islam Bu, masa sejarah PKI aja tahu? 30 SPKI diputar terus. Sejarah Islam banyak, kita umat Islam tapi tidak tahu sejarah Islam. Tahun 6 Hijriah, perang Tabuk. Waktu itu Rasulullah mendapat berita bahwasanya Raja Bizantium, Romawi Timur mau menyerang umat Islam di Madinah. Rasulullah mendengar hal tersebut, akhirnya kemudian mencoba untuk mensiasati jangan sampai orang Romawi Timur itu, Raja Bizantium tersebut menyerang ke Madinah, kita cegat di Tabuk. Dari Madinah ke Tabuk, saya baca di dalam buku orang yang pernah mengukur Madinah Tabuk, karena sekarang berbeda, sudah jalannya lurus gitu.
Dulu kan Madinah Mekah itu sekitar 500 kilo, sekarang sudah 400 kilo karena sudah lurus. Rasulullah ketika berangkat dari Madinah ke Mekah, waktu futuh Mekah, itu membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Jadi jalan kaki membawa pasukan 10.000, itu sekitar 1 hari 50 km. Itu dari Madinah ke Mekah. Ini dari Madinah ke Tabuk, katanya gitu. Jadi saya menyebutkan katanya karena saya belum mengukur, Bu. Ada yang menyebutkan 673 km, ada yang menyebutkan 773 km. Jadi di atas 700 km jarak Madinah Tabuk. Waktu itu ketika Rasulullah mau pergi ke Tabuk, ketika mau diserang oleh Raja Bizantium, pas musim panas, pas musim panen. Makanya orang munafik diceritakan, diriwayatkan banyak yang tidak ikut. Sampai turun surat Al-Baro'ah, ya, yang tidak ada bismillahnya. Makanya menurut para ulama, bismillah itu tauqifi. Tauqifi itu yang sama dengan ayat yang lain diturunkan dari Allah. Kenapa surat At-Taubah, surat Al-Baro'ah itu tidak menggunakan bismillah? Karena memang dari Allahnya tidak ada. Ya. Makanya para ulama membaca Al-Quran itu pasta'iz billah, menggunakan ta'udz. Jadi kalau membaca Al-Baqarah di tengah-tengah bukan dengan bismillah tapi dengan ta'udz begitu. Nah, ini kan sudah. Nah, itu disebabkan karena orang munafik tidak ikut perang. Bisa dibayangkan panas. Saya terakhir di Saudi Arabia Ramadan pas 2019, puncaknya musim panas. Itu jam 8 sudah 54 derajat. Puncaknya pas duhur jam 1, karena kalau musim panas di Saudi itu kan siang lebih lama, malam lebih sebentar gitu. Jadi lamanya di waktu siang. Itu jam 1 puncaknya sampai 56 derajat. Makanya malam juga 32 derajat. Agak Janari sekitar jam 3 sudah 30 naik lagi. Jadi 32, 38. Ini mau perang Tabuk. Makanya tahun 2019 saya waktu itu baca berita sampai lampu stopan, Bu, yang dipakai tiung plastik itu sampai meleleh saking panasnya di Saudi. Ini mau perang, makanya orang munafik banyak yang nggak ikut. Nah, Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk ikut menyumbangkan, bersedekah. Di antaranya waktu itu Abu Bakar yang bersedekah seluruh hartanya. Dalam riwayat disebutkan Abu Bakar itu menyumbang sedekah sekitar 10.000 dirham. Kalau dirham itu uang perak, kalau dinar uang emas. Umar bin Khattab membawa setengah hartanya, gitu kan? Sedekah itu. Waktu itu mengeluarkan sedekah, ada yang 1.000 dirham, ada yang 10.000 dirham, ada yang 100.000 dirham. Yang paling besar pada waktu itu yang sedekah adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pada waktu itu memberikan, ada yang menyebutkan 4 tahap, ada yang menyebutkan 5 tahap Utsman sedekah ketika mau perang Tabuk. Waktu itu Utsman memberikan langsung 1.000 dinar. Kalau dinar emas, 1 dinar 4,12 gram. Dulu mah dirham dengan dinar, perak dengan emas itu selisihnya bedanya sedikit. Kalau sekarang jauh. 1 gram perak 100 ribuan gitu kan. 1 gram emas 1 jutaan kurang gitu kan. Jadi jauh sekarang. Kalau dulu bedanya sedikit. Jadi kalau sedekah dengan dirham pun termasuk besar. Utsman 1.000 dinar. Saya hitung-hitung. Sekarang 1 gram emas berapa, Bu, logam mulia? 1 juta. Jadi kalau 4,12 gram 4 juta 12. Jadi ketika 1.000 dinar, Utsman langsung memberikan 4,12 miliar. Ada nggak sekarang umat Islam yang sedekah 4,12 miliar? Rasulullah bilang, bagus Utsman, siapa lagi yang mau ikut sedekah? Utsman langsung bilang, oh saya ngasih 1.000 dinar masih kurang ya. Utsman balik lagi ke rumahnya. Dalam riwayat menyebutkan membawa 10 ekor kuda. Kuda perang. Bukan kuda delman. Sama atau beda kuda delman sama kuda perang? Mahalan mana? Kuda perang. Kayak kuda balap lah, gitu ya. Kuda balap sekarang kan ratusan juta, bahkan ada yang 1 miliar. Ada 2 riwayat, ada yang menyebutkan 10 ekor, ada yang menyebutkan 100 ekor, 100 ekor.
Bagus Utsman. Datang lagi, ngambil lagi kuda 100 ekor. Bagus Utsman. Sampai kuda milik Utsman di kandangnya habis. Berapa jumlahnya? 960 ekor kuda. Kalau kuda perang itu kan luar biasa. Saya waktu di Mesir nanya sama tentara di Mesir yang masih menggunakan kuda. Saya tanya, kenapa kan zaman sudah modern, masih dipakai kuda, nggak pakai tank gitu? Kan kalau tank nggak ketembak gitu, kalau naik kuda kan bisa ketembak, bisa kepanah. Ya katanya sesuai dengan situasi. Kalau naik tank, naik mobil tentara ke gurun, ada ranjau meledak, kita mati gitu. Tapi naik kuda, di sana banyak ranjau, kuda itu nggak pernah menginjak ranjau. Jadi punya kelebihan. Nah, ini Utsman menyumbangkan sodako 960 kuda. Kata Rasul, bagus, sudah habis kudanya. Akhirnya Utsman memberikan lagi, menambahkan dengan unta, 40 ekor unta. Jadi 960 kuda ditambah 40 ekor unta. Jadi pas berapa? 1000. Ini hanya contoh saja, Bu. Jadi Utsman bin Affan luar biasa begitu. Bapak Ibu, ketika orang sumbangan 10.000 dirham, 1.000 dirham, 1.000 dinar dan sebagainya, tiba-tiba ada sahabat Rasulullah ngasih 1 dirham. Rasul, sungguh aku tidak punya uang. Hanya ini yang aku pegang 1 dirham. Aku ikut sedekahkan. Rasulullah takbir. Allahu Akbar. Sungguh 1 dirham telah mengalahkan 100.000 dirham. Pak, 1 dirham dengan 100.000 dirham, Bu, besaran mana? 100.000, tapi oleh Rasulullah disebutkan sungguh 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Para sahabat begini sama kayak kita, aneh. Kenapa 1 dirham mengalahkan 100.000? Bukankah lebih banyak 100.000 dirham? Kata Rasulullah, orang yang ngasih barusan 1.000 dirham, 100.000 dirham, sekian ribu dirham, di rumahnya masih banyak ribuan dirham. Orang ini barusan nyumbang 1 dirham, hanya itu-itunya. Cuma 1 dirham dia sumbangkan semuanya. Jadi di sini Bapak Ibu, sodako itu bukan dilihat dari besarnya ataupun sedikitnya uang atau apa yang kita sodakokan, tapi ada keimanan. Pernah nggak Ibu bawa dompet mau ke pengajian, bawa semuanya, datang kencing langsung dimasukin semuanya? Pernah nggak? Pernah Ustadz, yang dibawanya semua yang abu warnanya. Jarang yang merah kalau mau ke pengajian. Kalau mau ke mall yang merah-merah. Makanya Bapak Ibu, Rasul menyampaikan la tasubbu ashabi. Hati-hati kalian jangan sampai berani mencaci maki sahabat-sahabatku. Luar biasa keimanan para sahabat itu. Ya. Makanya waktu itu terkumpul berangkat Rasulullah. Banyak orang yang tidak ikut. Di Tabuk waktu itu kata Khalid bin Walid, kami menunggu dari Madinah ke Mekah saja 10 hari. Apalagi ini dari Madinah ke Tabuk yang lebih jauh daripada jarak Madinah Mekah. Di Tabuk kami menunggu pasukan Bizantium sampai 10 hari tidak datang-datang. Para sahabat pada waktu itu Bapak Ibu sudah memanen kurma terus pergi perang Tabuk. Perjalanan kalaulah ditaruh sama dengan ke Mekah 10 hari, di sana nunggu 10 hari. Balik lagi perjalanan 10 hari, berarti 30 hari. Pas pulang ke Madinah, beres perang Tabuk yang nggak jadi itu karena orang Bizantium belum juga perang sudah ketakutan. Melihat pasukan Rasulullah yang jumlahnya 3.000, padahal pasukan Bizantium katanya sekitar 300.000. Ada yang menyebutkan 200.000. Rasulullah hanya membawa 3.000. Tapi mereka sudah nggak mau berperang dengan Rasulullah. Datang ke Madinah, para sahabat Bu, pas melihat kurma yang baru dipanen mau busuk. Maka di sanalah Abdurrahman bin Auf yang luar biasa. Di antara sahabat yang gagal menjadi orang miskin. Namanya Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf itu cita-citanya ingin menjadi orang miskin. Sampai mengeluh tengah malam ketika dapat keuntungan 1 peti emas gak bisa tidur, gelisah. Istrinya bertanya, wahai suamiku kenapa engkau gelisah? Ini uang. Aku takut nanti kelak pada hari kiamat ini akan menyebabkan aku disiksa, dihisab oleh Allah. Lalu bagaimana? Aku ingin sedekah. Ayo kata istrinya, saya ikut bantu katanya untuk dibungkusan Bu. Emas yang 1 peti itu. Jadi istrinya ikut membantu. Kalau di kita kan bukan Pak, ya. Kita punya keuntungan bapak-bapak mau disedekah. Pak buat mamah dulu. Beli bedaknya nih buat ke
Kalau istri Abdurrahman bin Auf karena begitulah, kalau suaminya soleh, istrinya pun soleha begitu. Akhirnya Pak dibagikan malam tersebut sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf bisa tidur nyenyak karena satu peti emasnya uangnya sudah dibagikan. Besoknya usaha lagi malah datang 2 peti emas. Semakin tidak bisa tidur, dibagikan lagi, datang lagi 4 peti emas, begitu saja dibagikan. Jadi sampai Abdurrahman bin Auf itu dalam riwayat ketika menjelang meninggalnya pun menangis. Jadi Abdurrahman bin Auf ketika menjelang meninggal, ajalnya sudah semakin dekat, sakitnya sudah parah, menangis. Sahabat Abdurrahman bin Auf, kalau orang Sunda bilang mengabebenyokeun. Wahai Abdurrahman bin Auf, bersabarlah, bukankah kita semua yakin bahwa kita semua akan mati? Kata Abdurrahman bin Auf, aku menangis bukan karena aku takut dengan yang namanya mati. Karena aku yakin bahwa mati itu akan datang. Aku menangis karena sebentar lagi aku mau mati, tapi hartaku masih banyak. Sungguh Mus'ab bin Umair lebih baik daripada aku. Terang tuh Pak, Bu, tahu nggak siapa Mus'ab bin Umair? Kalau penyanyi saja kita tahu. Mus'ab bin Umair itu utusan Rasulullah yang pertama. Biasanya saya kalau ngebimbing umroh, perjalanan dari Mekah ke Madinah, ada beberapa sahabat yang biasanya saya sampaikan. Di antaranya termasuk sejarah Mus'ab bin Umair. Waktu itu ada yang bertanya, Ustadz, Rasulullah ketika hijrah, sahabat ketika hijrah, itu di Madinah sudah ada yang menyambut Rasulullah sampai ada lagunya Tola'al Badru. Siapa? Apakah umat Islam? Umat Islam. Siapa yang menyebabkan orang Madinah masuk Islam? Itulah jawabannya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu Bapak Ibu sebelum masuk Islam seorang pemuda yang gagah, orang tuanya kaya raya, tokoh kafir Quraisy pada waktu itu. Apapun yang diinginkan yang mau oleh Mus'ab bin Umair, orang tuanya kasih. Tidak ada yang bajunya lebih bagus daripada Mus'ab bin Umair pada waktu itu. Pemuda yang bajunya paling rapih. Tidak ada rambutnya seorang sunama paling luwisnya kecuali Mus'ab bin Umair. Tidak ada yang dibicarakan oleh bibir-bibir gadis-gadis di Mekah kecuali gadis-gadis Mekah pasti membicarakan siapa itu Mus'ab bin Umair. Kabayang tuh jika kumaha ganteng na Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pada waktu itu ketika Rasulullah dakwah masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Al-Arqam. Akhirnya Mus'ab bin Umair penasaran masuk ke sana, akhirnya masuk Islam. Kata Mus'ab bin Umair, seandainya seluruh orang kafir Quraisy bersatu dan menyerang aku karena aku sudah masuk Islam, aku tidak takut. Yang aku khawatirkan, yang aku takutkan, jika keislamanku ini diketahui oleh ibuku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku lakukan? Makanya sembunyi. Akhirnya saudaranya, sepupunya kalau tidak salah, melaporkan kepada ibunya Mus'ab bin Umair bahwa Mus'ab bin Umair sudah masuk Islam. Benar saja, Mus'ab bin Umair ketika datang ke rumahnya, suatu saat setelah beberapa kali datang ke rumah Al-Arqam, ibunya marah. Dalam riwayat ada disebutkan ibunya mau memukul wajah Mus'ab bin Umair, tapi Mus'ab bin Umair katanya membaca wahyu yang baru diterima oleh Rasulullah sehingga tangannya bergetar dan tidak jadi memukul Mus'ab bin Umair. Ya, akhirnya Mus'ab bin Umair ditarik ke kamarnya kemudian dipenjarakan di sana, tidak boleh keluar. Waktu itulah Rasulullah mendengar banyak orang-orang Islam yang baru masuk Islam disiksa oleh keluarganya, akhirnya menyuruh hijrah. Hijrah pertama kali bukan ke Madinah tapi ke Habsi, ke Habsah, ya, ke Afrika di Habsi. Nah, Mus'ab bin Umair dari rumahnya kabur, Pak. Baju pun hanya yang dipakai. Kalau Bapak Ibu mau bepergian, mau piknik, pasti bawa bekal, ya kan? Nginep berapa malam nih, baju disiapkan. Kalau kabur enggak. Makanya pulang dari Habsi ke Mekah kembali, Mus'ab bin Umair bajunya sudah compang-camping, sudah bolong-bolong. Waktu itu Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajak masuk Islam ke Madinah. Engkau pergi ke Madinah, ajak masuk Islam keluargaku. Karena keluarga Rasulullah dari pihak ibu Rasulullah adalah orang Yasrib, orang Madinah. Mus'ab bin Umair berangkat ke Madinah, berdakwah di sana, masuk 10 orang keluarga Rasulullah. Yang 10 orang lagi dakwah, banyak yang masuk Islam. Maka Rasulullah dengan sahabat ketika hijrah ke Madinah, sudah banyak umat Islam yang menyambut. Nah Bapak Ibu, kenapa Abdurrahman bin Auf menyebutkan sungguh Mus'ab bin Umair lebih baik daripada aku? Karena ketika perang Uhud, Mus'ab bin Umair yang membela Rasulullah SAW waktu itu, perang Uhud itu kalah atau menang? Kenapa? Tidak taat kepada Rasulullah.
Kata Rasul, jangan turun loh. Mungkin Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh pernah ke Jabal Rumah, di pinggir Jabal Uhud. Antara Jabal Uhud ini, Padang Uhud ini ada Jabal Rumah. Sekarang sudah pendek, kalau dulunya agak tinggi. Jabal Rumah itu gunung tempat pasukan pemanah zaman Rasulullah. Tapi karena tidak taat kepada Rasul, turun akhirnya kalah. Waktu itu Bapak Ibu, pasukan Khalid bin Walid ketika pasukan pemanah turun, berputar mengelilingi gunung tersebut, kemudian menyerang umat Islam dari belakang. Akhirnya orang kafir dari yang sudah diserang mundur, maju kembali. Akhirnya umat Islam diserang dari belakang dan dari depan, sampai Rasulullah berlarian ke Jabal Uhud. Sampai dalam riwayat disebutkan Rasulullah sampai giginya patah, berdarah-darah. Bahkan ada berita hoax, berita bohong, bahwa Rasulullah sudah meninggal. Semakin ketakutan para sahabat. Nah, yang menyelamatkan sahabat dan Nabi Muhammad adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, Rasulullah dikejar nih sama orang kafir Quraisy dengan sahabat naik ke Jabal Uhud, dikejar. Mus'ab bin Umair lagi Rasulullah sama sahabat dikejar, mengibarkan bendera Islam sambil mengucapkan takbir. Allahu Akbar, wa ma Muhammadun illa Rasulillah. Jadi bertakbir, tidaklah Muhammad itu kecuali dia adalah Rasulullah, seperti Rasul-Rasul yang pernah datang kepada umat sebelum kalian. Orang kafir lagi ngejar Rasulullah dengan sahabat ke Uhud, di bawah ada yang ngibarin bendera, seakan-akan menantang. Semua orang kafir Quraisy menuju ke Mus'ab bin Umair. Apa yang terjadi? Ditebas tangannya sampai buntung, putus. Ketika jatuh tangannya, benderanya mau jatuh, diambil lagi oleh tangan kirinya. Dan Mus'ab bin Umair berteriak lagi, Allahu Akbar, wa ma Muhammadun illa Rasulillah. Tidaklah Muhammad itu kecuali Rasulullah, seperti Rasul-Rasul yang pernah datang ke umat sebelum kalian. Ditebas lagi Pak, sampai patah dua-duanya, bercucuran darah. Masih ada lengan segini di dekat bendera tersebut. Allahu Akbar, wa ma Muhammadun illa Rasulillah. Akhirnya Mus'ab bin Umair ditombak sampai tombaknya patah. Baru Mus'ab bin Umair mati syahid. Ketika Rasulullah sudah selesai perang Uhud, semuanya sudah pulang, mau menguburkan orang yang mati syahid. Turun Rasulullah, 70 sahabat mati syahid, termasuk Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair itu Bapak Ibu, bajunya ketika mau dikapanin, ditarik ke kepalanya, kakinya tidak ketutup. Ditarik ke kakinya, kepalanya nggak ketutup. Rasul, gimana ini? Tarik ke kepalanya, ditarik ke kepalanya. Sudah selesai, gimana ini Rasulullah kakinya? Ditutup pakai jerami, pakai jukut, rumput. Makanya Abdurrahman bin Auf menyampaikan, sungguh Mus'ab bin Umair lebih baik daripada aku. Jadi urusan keimanan, ibadah bukan dilihat dari masalah bab hartanya besar, banyak atau sedikit. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf yakin bahwa harta akan dihisab pada hari kiamat. Nah, Abdurrahman bin Auf makanya sahabat yang bercita-cita ingin menjadi orang miskin. Datang ke Ummu Salamah, wahai Ummi, aku takut hartaku ini yang menyebabkan kelak disiksa pada hari kiamat. Apa yang harus aku lakukan? Anfik, diinfakkan. Makanya Abdurrahman bin Auf infakkan. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan bahwanya tidak ada satu penduduk Madinah pun kecuali semuanya pernah merasakan hartanya Abdurrahman bin Auf. Kebayang gak gimana hartanya Abdurrahman bin Auf? Kenapa Abdurrahman bin Auf itu menjadi orang yang paling kaya? Kenapa tidak disedekahkan tadi? Karena yang ternyata dalam Islam Bapak Ibu yang sampai saat ini sering salah dipahami oleh umat Islam adalah konsep kapitalis. Sejak SD kita sudah dididik menabung pangkal. Pernah Bu belajar itu? Siapa yang ngajarin? Di mana? Tuh, jadi guru sekolah salah. Bukan tidak boleh menabung, silahkan. Tapi kalau ingin kaya, konsepnya bukan nabung. Nabung mah disimpan, rek teu beunghar kumaha tuh. Sedekah dikeluarkan, Pak. Bertentangan, sedekah dikeluarkan, nabung disimpan. Tapi di dalam Islam yang benar adalah sedekah pangkal kaya. Jadi kalau ingin kaya, sedekah. Mana dalilnya Ustaz? Hadis qudsi Bukhari Muslim. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, namanya hadis qudsi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi itu, anfik ya ibna Adam, yunfik alaik. Infak, sedekah wahai anak-anak Adam, maka aku akan menggantikan buat kalian. Ngasih 2.000, Allah menggantikan. Ganti dari Allah sama atau beda? Beda. Sudah jelas dalam Al-Quran, masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli subulah mi'ata habbah.
Dari 1 menjadi 7, dari 7 menjadi 100, 700 kali lipat berarti. Maka konsep dalam Islam itu sodakoh pangkal kaya. Di kita sudah terdidik di otak tuh nabung pangkal kaya mata. Kita punya anak, pergi ke kota yang dulu dibeli cerengan. Yang terjadi apa? Umat Islam pada pelit, koret, kopet, cedit, kayak kene merepet jahe, mereka hese. Buntut kasiran ke yeup apu, loba gelar yang nu koret mah. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang kemudian gara-gara nabung menjadi pelit. Bukan berarti tidak boleh ya nabung itu. Hanya saya menyampaikan sodakoh itulah yang menyebabkan orang menjadi kaya. Itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sahabat-sahabat yang kaya itu sodakoh. Makanya Rasulullah di dalam Al-Quran Allah menyampaikan ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna bisyarra'i wador. Orang yang selalu berinfak gitu. Bisyarra'i wador. Jadi sodakoh. Makanya ketika sahabat pulang perang Tabuk, Bapak Ibu, ini korma sudah ditinggal 1 bulan mau busuk. Abdurrahman bin Auf berkesempatan akan aku bantu sebagai sodakoh kepada sahabat yang kasihan nih kormanya sudah mau busuk. Saya beli semuanya. Siapa yang punya kormanya yang membusuk, saya beli semuanya. Oh, dibeli Pak. Jadi miskin ya Abdurrahman bin Auf. Karena saking inginnya menjadi orang miskin itu Abdurrahman bin Auf. Dibeli Pak. Kalau kita, wah datang korma busuk, boro-boro korma busuk nuk tengenah ge. Disebut cucunguk di orang mah. Korma teh juga cucunguknya. Makanya Bapak Ibu kenapa Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan itu memberikan motivasi untuk selalu bersodakoh itu luar biasa. Sehingga orang Arab itu bulan Ramadan itu sampai memberi sodakohnya pun tidak nyuruh kepada orang lain. Jadi di kita kan orang kaya yang sodakoh biasanya nyuruh ke pembantunya ya. Tolong ini kasihin, tolong. Kalau di Mesir orang kayanya langsung bawa BMW, Mercy, Jaguar ke masjid-masjid. Apalagi ketika menjelang buka. Karena ada hadis Rasulullah kan, man patoroso iman palahu ajur mislu ajrin paili layan kusumin husyai. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang saum, maka pahala orang yang saum tersebut akan kita dapatkan. Layan kusumin husyai, tanpa mengurangi pahala orang yang saumnya. Maka orang kaya beli korma untuk tajil itu ke masjid. Masjidnya hampir sama dengan ini, rata-rata masjidnya itu 3 pintu. Kanan, kiri, belakang. Berarti yang berdiri itu ada 3 orang kaya. Jadi tidak nyuruh. Biasanya jam 5-an atau 1 jam setengah sebelum maghrib sudah ada di masjid. Saya waktu pertama kali ke Mesir, pas datang ke masjid tersebut, orang kaya itu Pak sudah bawa kurma. Kurma yang dibagikannya yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Kenapa? Supaya dimakan. Di kita kan kadang-kadang kalau ngasih sodako itu yang murah. Bisrek hasilnya. Bikin kata tangga. Kalau di sana yang paling bagus, yang paling besar. Waktu saya masuk, khud katanya, ambil. Jadi orang kaya sudah bawa di kotak kurma yang besar-besar, saya ngambil 3. Karena besar-besar, saya pikir untuk tajil. Karena orang Indonesia kan belum makan, kalau belum makan nasi, walaupun sudah makan kurma banyak gitu kan. Saya ambil 3. Nah orang kaya tersebut, zid, tambahin katanya, jangan 3. Saya bilang, udah, ada talata, ada witir. Ini 3 saya bilang, 3 kan witir. Sama katanya, 7 juga witir. Jadi saya dimarahin, gara-gara ngambil 3, disuruh 7. Kalau di kita, jangan terlalu banyak, orang lain gak kebagian. Wah, di kita mah gak ngambil banyak, dimarahin. Yang ambil sedikit, jangan banyak-banyak. Kalau di sana tambahin. Masuk ke masjid, duduk sambil ngapalin Al-Quran, simpen yang 3 kurma. Orang kaya yang dari sebelah sini nyamperin, khud katanya, ambil. Sudah dari sini nih 7, dari dia sudah, dari saya belum. Saya ngambil lagi 7 Bu. Yang dari belakang datang lagi, khud, ngambil lagi 7. Besoknya saya setiap ke masjid bawa kresek. Karena gak kuat saya makan semuanya. Ya, 7, 21. Sholat maghrib, wiridan, sholat sunat, mau keluar, orang kaya tadi sudah nyegat. Mau kemana? Mau pulang. Saya bilang mau makan. Jangan makan di rumah. Saya sudah menyediakan di dalam masjid. Di belakang sudah disiapkan nasi dengan ayam, daging, kadang-kadang daging sapi, seringnya daging sapi. Besar-besar, gede-gede gini. Gede gitu. Kenapa? Saking inginnya mendapatkan pahala. Itu sedekahnya. Makanya di Mesir itu Bapak Ibu, ketika datang bulan Ramadan, menjelang asar, itu kendaraan umum sudah tidak ada. Kenapa? Mereka mempersiapkan untuk makan. Orang-orang kaya mengeluarkan meja, memberikan buka bersama. Maidatul Rahman namanya. Ada yang menyiapkan 10 meja. Itu nasi dengan daging, nasi dengan ayam.
ada hudor, ada sayurnya, ada saladnya. Kemudian ada buah-buahannya. Ada yang 10 meja, 20 meja. Sampai pernah saya ke daerah Doi dekat Sungai Nil. Itu ada orang kaya, ketika saya lihat, wah ini penuh sekali meja. Saya bilang, saya tanya sama yang ngatur-ngatur meja, ada berapa meja? 300. Jadi setiap hari dia memberikan buka bersama untuk 300 orang. Itu luar biasa. Di kita setelah beres asar banyak ibu-ibu, bapak-bapak di rumahnya mengeluarkan meja, tapi untuk dagang. Bukan untuk ngasih buka bersama. Di kita banyak mikirnya itu, Pak, Ramadan saja bukan ibadah, tapi masih urusan dunia. Makanya jauh sekali keimanan kita dengan para sahabat. Nah Bapak Ibu, waktu itu Abdurrahman bin Auf ketika sudah membeli semua kurma yang busuk, ya, tadinya mau jadi orang miskin, ternyata Bapak Ibu beberapa hari kemudian datang orang Yaman yang kemudian dia mengumumkan di Madinah, wahai penduduk Madinah, di negeri kami di Yaman telah terjadi wabah taun. Taun itu wabah penyakit yang menular dan mematikan, namanya taun. Orang Yaman mengumumkan, di negara kami telah terjadi wabah taun. Dan ternyata setelah diteliti, obat yang bisa menyembuhkannya adalah kurma busuk. Wahai penduduk Madinah, siapa yang memiliki kurma busuk, jualah kepada kami dan kami siap membeli dengan harga 10 kali lipat. Penduduk Madinah sudah nggak ada yang punya kurma busuk. Tinggal siapa? Abdurrahman bin Auf ngahulang, Pak. Terjadi miskin. Dijual lebih kaya, tidak dijual orang Yaman meninggal. Serba salah. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika menjelang meninggal, emasnya, hartanya masih banyak. Dan itu yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf menangis. Kita menangis kulantaran miskin. Begitu. Nah yang kedua Bapak Ibu, ciri orang yang bertakwa yang sukses dalam pola tarbiyah selama bulan Ramadan itu adalah wal kadhiminal ghaido, yang bisa menahan amarah. Makanya Bapak Ibu, seorang ilmuwan dari Jepang, ya, Profesor Dr. Masaru Emoto, yang menemukan bahwa air itu hidup, sehingga air itu bisa memahami apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan, itu air mengetahui. Nah, kata Dr. Masaru Emoto, otak manusia itu 80% isinya air. Ketika air diucapkan kalimat negatif, ternyata hasil penemuan Dr. Masaru Emoto, air itu berubah menjadi hancur. Ketika diucapkan kalimat yang positif seperti arigato, itu air membentuk molekul heksagonal yang indah. Jadi intinya Bapak Ibu, kata Dr. Masaru Emoto, manusia marah 5 menit itu sama saja stres bekerja 7 jam tanpa berhenti. Pernah marah 5 menit? Pernah sering? Jadi Bapak Ibu, kalau kita marah, otaknya itu rusak. Makanya dalam ilmu psikologis, 80% orang yang sering marah itu mendapatkan penyakit jantung. Jadi serangan jantung itu Bu biasana jelema tukang babari ngambek. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, Rasulullah tunjukkan kepadaku satu saja amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Jawaban Rasulullah apa? La tagdob. Jangan marah. Ada sahabat yang lain di waktu yang lain, Rasulullah tunjukkan kepadaku satu saja amalan yang bisa menjauhkanku dari siksa api neraka. Jawaban Rasulullah, la tagdob. Jangan marah. Jadi Bapak Ibu, marah itu dampaknya luar biasa. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Makanya kalau kita ngomong kasar kepada di kita kan banyak orang itu suka ngomong kancing coploknya. Anjing jeung goblok gue kalau begitu. Sebenarnya dia bukan ke orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Makanya kalau kita sering marah Bu, itu ternyata sekarang sudah diteliti nyerang penyakit jantung. Makanya ibu-ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu, kadang-kadang saya sering melihat ada ibu-ibu ketika anaknya minta jajan, mah minta uang, mana nih, padahal marek ngamak mah teu kudu dibere, lamun rek dibere teu kudu ngamak heula, capek-capek, dede teh jajan wae mama teh nih, eta teh otaknya langsung puyeng. Bu, anak mah jajan walaupun sering, berapa sekali jajan? Sehari berapa? 2.000, 5 kali jajan 10.000.
Ibu kalau jajan bakso dengan jusnya berapa? Cik lo pakai saha nu jajan teh. Makanya Bu, kenapa di antara tujuan pernikahan itu adalah memperluas lapangan ibadah. Jadi Bapak Ibu, tujuan pernikahan itu memperluas lapangan ibadah. Tujuannya ya. Kan banyak di antara Bapak Ibu sering mengenal keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Rahmat kasih sayang dari Allah. Orang yang punya keluarganya mendapatkan rahmat dari Allah, itu pasti bahagia, senang. Kenapa bahagia? Kenapa ada rahmat dari Allah? Punya anak, anaknya soleh, isinya soleh, suaminya soleh, gitu. Bahagia. Kenapa ada rahmat? Karena penyebabnya ada mawadah. Jadi tidak mungkin ada rahmat kalau tidak ada mawadah. Apa mawadah? Bukan hubun, cinta biasa, cinta monyet. Mawadah mah Bapak Ibu, cinta yang besar. Melihatnya bukan hanya dari sisi positifnya, yang bagusnya saja. Bu, kita punya anak, kata tetangga kita, si ibu anaknya pesek. Ibunya tetap sayang nggak? Walaupun ada kekurangan sayang, itu mawadah namanya. Kata tetangga kita, ih anaknya bandel amat sih. Orang tuanya sayang nggak? Itu mawadah. Maka suami mencintai istri pun mawadah itu melihatnya bukan hanya kelebihan tapi kekurangan. Baheula mah dulu istri saya paling cantik, sekarang peot. Tetap cinta, itu mawadah. Paham Bu? Si bapak semakin tua, semakin aku sayang, itu mawadah. Maka kalau sudah ada mawadah, ada rahmat. Kenapa ada mawadah? Karena ada sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan, ketentraman. Dalam bahasa Arab, ketenangan, ketentraman ada dua ya. Ada sakinah, ada tumaninah. Kalau tumaninah, ketenangan, ketentraman yang disebabkan akibat dari ibadah. Sholatullah meh tenang. Sholat tenang. Ya Allah, aku lagi ada masalah. Kalau aku sudah ingat samamu ya Allah, semuanya tenang. Tumaninah namanya. Jadi ketenangan, ketentraman itu akibat dari ibadah, namanya tumaninah. Kalau sakinah, nah ini dalam rumah tangga kan disebutnya bahasanya sakinah. Dalam bahasa Arab ada yang disebut sakanatis sajaroh idza dhahabatir rih. Sakanatis sajaroh, menjadi sakinah, tenang sajaroh pohon idza dhahabatir rih, kalau anginnya pergi. Bu, kalau pohon terkena angin gimana? Goyah. Hilang angin, tenang, itulah sakinah. Jadi ketika kita ingin membangun rumah tangga yang sakinah, maka dia harus menghadapi dulu yang namanya angin. Apa angin dalam rumah tangga? Masalah, persoalan. Pas nikah, alah, istri saya nggak bisa masak. Cantiknya iya, tapi masakannya, aduh, masalah, Pak. Bagaimana selesainya? Mah, kursus masak, selesai. Sakinah, alhamdulillah, tenang ya nama sudah bisa masak istri saya. Itu sakinah namanya. Pas nikah, suami saya ternyata pelit. Dulu ketika pacaran dia baik, segala dikirim, coklat dikirim, boneka dikirim, ciput dikirim, kaos kaki dikirim. Pas nikah ada lebih 5.000 ditagih-tagih. Ini ada masalah, suaminya pelit. Pak ngaji yuk, Ustaz ngebahas sodakoh. Tuh Pak, sodakoh pangkal kaya, apalagi sama keluarga, akrobul akorib. Sodakoh yang paling utama adalah kepada yang paling dekat dengan kita, istri, anak. Kalau istrinya sudah cukup, anaknya sudah cukup, yang lebih dekat lagi, terus begitu. Makanya Bapak Ibu, sodakoh itu pangkal kaya, sehingga ketika ibadah memperluas lapangan ibadah. Sehingga Rasul menyampaikan kulu marufin sodakoh, setiap kebaikan itu ditulis pahala sodakoh. Wa kulu ma anfaqa rajulu ala nafsihi wa ahlihi kutiba lahu bihi sodakoh. Bapak-bapak nyari nafkah, beli nasi, makan oleh dirinya, ditulis pahala sodakoh. Berikan kepada istrinya, ditulis sodakoh. Berikan kepada anaknya, ditulis. Jadi ibu-ibu kalau ibu ada anaknya, mah minta uang, mana nah ciri orang Korea teh. Sudah waktunya adzan, berarti sudah diselesaikan ya Bu. Gimana? Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan lain waktu bisa dilanjutkan. Mohon maaf jika tadi ternyata saya datangnya terlambat karena memang saya dipaksakan untuk datang ke sini karena saya sudah punya jadwal di Rancaikek. Tapi alhamdulillah
walaupun hanya sebentar, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Dan insya Allah mudah-mudahan di bulan Syawal ini menjadi bulan benar-benar peningkatan bagi kita untuk beramal soleh. Karena kita hidup di dunia semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wa lafu minkum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.